Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan disampaikan sosialisasi perkuliahan RPL, perkuliahan untuk jalur RPL pada tahun akademik 2025-2026. Jadi, jadi untuk sosialisasi ini adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa RPL bisa melakukan KRS-an, aktivasi email, dan aktivasi Elinas nantinya. Nanti sedikit saya akan menyampaikan apa saja yang eh, didapatkan oleh mahasiswa dari ITNY, terutama yang melalui jalur RPL. Ya. Sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Ya, selesai. eh oke. Dari eh, RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau, di mana didapatkan dari pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman pekerjaan sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Nah, pengakuan capaian pembelajaran untuk RPL untuk yang di ITN ya, dari kita menggunakan tipe A dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi, bisa dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, atau pendidikan nonformal atau informal, dan pengalaman pekerjaan setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lainnya yang sederajat. Itu telah dilakukan oleh adik-adik semuanya untuk masuk kemarin masuk dalam menggunakan jalur RPL. Jadi teman-teman semuanya kemarin telah melakukan pengakuan capaian pembelajaran dan didapatkan berapa SKS yang diakui dan berapa semester yang harus dilalui. Di TNY bisa mengajukan rekognisi pembelajaran lampau dengan dua cara, yaitu transfer kredit, yaitu pendidikan formal, kita ambil dari jenjang sebelumnya, ya bisa dari D3, D1, D2, ya tanpa pengalaman pekerjaan kita namakan transfer kredit. Tetapi eh, pada pendidikan non formal atau yang sudah memiliki pengalaman pekerjaan atau punya pendidikan formal sebelumnya dan punya pengalaman pekerjaan, maka bisa masuk melalui perolehan kredit. Nah, jumlah SKS atau satuan kredit semester yang telah diperoleh melalui rekognisi pembelajaran lampau dapat digunakan untuk mengurangi jumlah SKS yang harus ditempuh untuk memperoleh kualifikasi sarjana pada program studi yang ada di ITNY. Sarjana S1 itu harusnya 144 SKS untuk bisa lulus. Tapi kemarin teman-teman semuanya telah melakukan pengkonversian sehingga diakui berapa SKS dari pendidikan sebelumnya atau dari pengalaman pekerjaannya, sehingga itu mengurangi jatah teman-teman yang harusnya menyelesaikan 144 SKS telah diakui beberapa SKS dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Untuk melanjutkan kuliah di ITN, ya tidak perlu harus mengikuti semua mata kuliah untuk program studi yang dituju. Hasil belajar dari pengalamannya, belajar non formal, informal, atau formal, kita setarakan dengan hasil belajar dari beberapa mata kuliah yang relevan. Nah, sistem perkuliahan kita eh, ada dua atau sebenarnya ada tiga, yaitu reguler dan blended learning. Ya, ada satu lagi reguler sore khusus untuk teknik elektro. Jadi teknik elektro itu kita punya reguler sore, sebenarnya sama dengan reguler, tetapi kalau reguler sore itu dimulainya dari 16.30 ke atas. Jadi kalau untuk reguler itu perkuliahan reguler diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang bisa dan mau mengikuti perkuliahan secara reguler di waktu efektif di Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai jam 5 di ITNY secara luring sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Untuk reguler sore sama Senin sampai Jumat secara luring di jam 16.30 sampai selesai. Itu khusus untuk prodi elektro. Lalu ada juga kita blended learning, di mana blended learning itu adalah perkuliahan blended learning, yaitu hybrid
diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan berdasarkan waktu reguler dikarenakan bekerja. Perkuliahan blended learning akan dimulai di luar waktu efektif kelas reguler dan difasilitasi dengan perkuliahan dengan metode blended learning. Ya, jadi kemarin teman-teman yang sudah mengajukan surat perkuliahan online, maka teman-teman bisa melakukan kuliah menggunakan blended learning. Tetapi teman-teman yang belum kemarin tidak melampirkan surat untuk kelas online, maka teman-teman tidak bisa mengikuti blended learning-nya. Bagaimana blended learning tersebut? Blended learning itu adalah pembelajaran yang sifatnya gabungan atau campur atau hybrid ya. Metode ini hadir dengan mencampur antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi. Mahasiswa ITNY juga bisa mengakses dan mengikuti pembelajaran tersebut baik secara online atau offline. Nah, kemudian seluruh kegiatan pembelajaran dapat diakses menggunakan e-learning milik ITNY yang bernama Elinas. Nah, mahasiswa dapat mendownload materi, mengumpulkan tugas, berkomunikasi dengan dosen melalui forum dan kegiatan e-learning lainnya. Perkuliahan akan dipadu-padankan dengan perkuliahan yang ada di kelas secara luring. Jadi, untuk teman-teman yang kemarin mengambil perkuliahan menggunakan metode online, uh, metode yang kami fasilitasi adalah teman-teman bisa melakukan pembelajaran online-nya dengan membuka Elinas. Jadi nanti dosen akan memberikan materi perkuliahannya, lalu juga akan memberikan mungkin video pembelajaran atau juga tugas ataupun juga kuis itu di Elinas atau e-learning milik ITNY. Ya, nah teman-teman bisa mengakses itu di luar jam pelajarannya juga boleh. Ya, jadi teman-teman juga bisa mengakses materi-materi tersebut tidak harus di jam jadwal, tidak harus setiap jadwal. Itu biasanya diberi waktu untuk menyelesaikan tugasnya beberapa hari atau beberapa atau 1 minggu, nah sesuai dengan sepakatan dosennya. Jadi itu yang akan difasilitasi untuk kegiatan online dan ini hanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang kemarin sudah melampirkan surat keterangan online karena tidak dapat melakukan secara luring dan itu diketahui oleh perusahaannya. Jadi hanya khusus untuk yang sudah bekerja. Baik. Nah, mahasiswa yang bekerja tidak bisa mengikuti perkuliahan secara reguler dan telah melakukan permohonan perkuliahan secara online, pendaftaran difasilitasi melakukan perkuliahan minimal menggunakan e-learning milik ITNY yang bernama Elinas. Mahasiswa wajib lebih aktif dibandingkan mahasiswa reguler untuk menghubungi prodi, dosen pengampu, dan bagian akademik prodi masing-masing untuk menanyakan fasilitas online baik perkuliahan, praktikum, dan ujiannya. Jadi, untuk mahasiswa yang mau melakukan blended learning, satu syaratnya wajib lebih aktif dibandingkan mahasiswa-mahasiswa reguler. Kenapa? Karena eh, yang melakukan blended learning ini mahasiswanya tidak banyak, tidak sebanyak yang reguler biasa, sehingga wajar kalau dosen atau prodi atau bagian akademik sedikit tidak fokus kepada yang blended learning ini, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang blended learning ini wajib dia lebih bertanya, Bapak, apakah minggu ini sudah ada materinya? Kalau misalnya belum ada materi pada minggu itu, apakah sudah ada tugasnya dan lain-lainnya? Besok ujian saya seperti apa? Nah, itu wajib lebih aktif dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa reguler. Mahasiswa bisa bertanya kepada prodi atau kaprodinya, bisa dosen pengampunya langsung atau ke bagian akademik prodinya. Gitu. Ya, jadi semuanya di sini sistemnya adalah keterbukaan dengan dosennya ya. Jadi wajib bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosen pengampunya gitu. Nah, ketentuan dari prodi ya, untuk seluruh prodi bisa memfasilitasi untuk perkuliahan blended learning. Namun ada beberapa prodi yang tidak bisa dikonversi dan mahasiswa wajib melaksanakan di kampus ITNY. Ini sudah saya sampaikan di awal pendaftaran sebenarnya.
Ya, jadi di awal pendaftaran itu saya sudah sampaikan bahwa eh, untuk prodi geologi dan prodi teknik pertambangan itu ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa kita lakukan secara blended learning. Jadi harus dilakukan secara offline. Nah, seluruh perkuliahan dapat kita fasilitasi online kecuali yang pertama ujian tugas akhir atau ujian skripsi. Ya, ujian tugas akhir atau skripsi itu wajib dilakukan di prodi. Lalu praktikum. Nah, jika beberapa mata kuliah ada yang belum dikonversi praktikumnya, maka untuk praktikum wajib untuk konfirmasi dengan prodinya. Lalu untuk ketentuan dari prodi teknik geologi, ya, ada mata kuliah ekskursi. Itu dilaksanakan 3 hari. Mata kuliah pemetaan geologi lanjut atau capstone design dilaksanakan 6 hari. Khusus mahasiswa RPL yang bekerja. Lalu ada seminar, seminar bisa dilakukan secara online. Ujian susulan dan skripsi wajib offline di kampus. Usulan, maaf, ujian usulan dan skripsi wajib offline di kampus dan untuk asistensi tergantung kebijakan dosen pembimbingnya masing-masing. Ya, ini untuk untuk yang prodi teknik geologi. Jadi ada 2 mata kuliah yang wajib dilakukan secara offline yaitu ekskursi 3 hari. Saya kurang paham ekskursi itu ada di semester ganjil dan semester genap, tetapi dia biasanya terletak di antara eh, perubahan semester, baik itu dari ganjil ke genap atau genap ke ganjil. Nanti bisa komunikasi dengan prodinya. Atau mata kuliah pemetaan geologi lanjut, itu adalah mata kuliah capstone design, itu harus ke lapangan. Jadi dua-duanya ini adalah mata kuliah lapangan. Dan nanti ujian usulan dan skripsi itu juga dilakukan secara offline. Nanti bisa komunikasi lagi dengan prodinya. Untuk yang pertambangan, ya, untuk yang pertambangan adalah mata kuliah lapangan dilaksanakan sekitar 3 sampai 6 hari. Mata kuliah pemetaan pertambangan atau question design wajib diambil. Mungkin ada beberapa yang sudah bekerja dan cocok bisa dikonversi. Kalau sudah dikonversi tidak wajib untuk mengambil lagi. Lalu untuk seminar bisa dilakukan secara online. Ujian usulan dan skripsi wajib offline sama asistensi tergantung kebijakan dosen pembimbingnya masing-masing. Ya, untuk yang lainnya itu sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, lalu yang harus dilakukan teman-teman adalah saya sudah sampaikan ini di grup sebenarnya, yaitu teman-teman perlu memeriksa nilai konversi RPL-nya. Jadi kan kemarin sudah dapat itu kan ya hasil dari konversiannya bahwa teman-teman dikonversi atau diakui mungkin 76 SKS, maka wajib melakukan perkuliahan berapa semester lagi. Nah, mohon untuk teman-teman membantu untuk melihat apakah nilai konversi yang di sistem sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Kaprodi atau belum. Ya, teman-teman bisa melakukan eh, pemeriksaan dengan melihat di SIMAKAT-nya. SIMAKAT adalah sistem akademik untuk mahasiswa. Em, ma- Teman-teman bisa masuk dengan masuk di website dengan menuliskan mahasiswa.itny.ac.id. Dengan usernya adalah NIM mahasiswanya teman-teman semuanya. Dengan passwordnya adalah tanggal lahirnya. Formatnya adalah hari, bulannya, dan tahunnya. Ya, jadi teman-teman bisa mencoba masuk ke Simakatnya karena semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman itu semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman itu semua tercatat di Simakat. Jadi teman-teman bisa melakukan eh, pemeriksaan dari KRS, melihat hasil nilai, melihat apa saja sudah diambil, lalu ada tagihan dan jadwal serta lain-lainnya itu ada di simakatnya teman-teman semuanya. Sebentar saya tak ganti dulu eh, internet saya karena dari tadi tidak stabil. Mohon maaf. Bentar. Baik.
Mohon maaf, tadi internet saya kurang stabil, jadi saya coba menggantinya. eh, Semoga menjadi lebih baik. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke dalam simakatnya. Oke, simakatnya dengan mengetik di website mahasiswa.itny.ac.id, masukkan username-nya, ada NIM, lalu ada passwordnya, ya. Lalu passwordnya adalah hari, bulannya, dan tahunnya. Berupa angka semuanya. Ya, nanti teman-teman bisa masuk ke menu utama, lihat transkrip nilai. Nah, itu tolong dilihat apakah sudah sesuai dengan yang di konversi oleh Kaprodi atau belum. Jika belum, silakan konfirmasi ke nomor RPL. Ya, mohon konfirmasi ke nomor RPL atau konfirmasi di grup juga boleh. Nanti akan kami perbaiki sesuai dengan yang diberikan oleh kaprodinya. Kalau misalnya tidak teman-teman lakukan sekarang, baru semester depan teman-teman akan protes, itu tidak bisa berlaku lagi. Ya kan, jadi kurang eman kan? Jadi lebih baik teman-teman lakukan pemeriksaan transkrip nilainya dari sekarang. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ini adalah transkrip nilainya, ada nama mata kuliahnya, ya kan, ada nilainya. Ya, nanti teman-teman juga bisa lihat di bagian bawah apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan yang diberikan atau yang disampaikan oleh Kaprodi pada saat konversi nilai kemarin. Ya, nanti teman-teman bisa melihat di transkrip nilainya. Nah, ini adalah kalender akademik 2025-2026 ya. Teman-teman bisa melihat kapan batas akhir pembayaran SPP tetap. Mungkin ini tidak ya, karena teman-teman sudah membayar kemarin pada saat hari registrasi. Lalu pengisian KRS semester gasal itu dilakukan tanggal 1 dari hari ini sampai tanggal 10. Sosialisasi tidak untuk mahasiswa RPL. PPTMB juga tidak untuk mahasiswa RPL. Kuliah perdana juga tidak untuk mahasiswa RPL. Langsung masuk ke awal perkuliahan di 15 September 2025. Ya. Lalu nanti ada batas akhir pembayaran SPP variabel. SPP variabel ini adalah SPP sesuai dengan SKS yang diambil oleh teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman mengambil 20 SKS, maka teman-teman akan membayar di SPP variabel 20 dikalikan per SKS-nya berapa. Ya. Lalu ada ujian tengah semester di 3 sampai 14 November. Mohon sebelum ujian UTS, teman-teman bisa konfirmasi atau koordinasi dengan dosennya dan melihat waktu ujiannya. Ada juga UAS di tanggal 5 sampai 15 Januari dan remedial ada di 26 Januari sampai 6 Februari. Ya, itu kalender akademik kita, tanggal-tanggal yang perlu diketahui oleh teman-teman selaku mahasiswa baru dari jalur RPL ini. Nah, nanti di Simakat, ya, tanggal 1 sampai tanggal 10, tadi disampaikan pengisian KRS untuk semester gasal. Betul ya? Nah, maka nanti teman-teman masuk ke Simakat lagi, nanti teman-teman ambil di menu utama, itu ada KRS online. Nah, di sini banyak pilihannya. Ada KRS online, ada remedi, ada KRS semester. Nah, di Simakat ini teman-teman bisa melihat semuanya. Ya, teman-teman bisa melihat semuanya dari transkrip nilai, nilai ujian, KRS semester yang diambil, ya KRS semester semuanya, itu bisa kita lihat dari simakatnya. Lalu di Simakat juga teman-teman juga bisa juga bisa memeriksa cek tagihan pembayaran. Di sini pembayaran bisa dilihat di Simakat. Jadi kalau teman-teman sudah ada tagihan di sini, nah silakan teman-teman bisa mengambil VA-nya dari Simakat ini langsung. Dan ini harus bisa langsung melakukan pembayaran dengan menggunakan VA yang ada di Simakat ini. Lalu di sini juga di Simakat teman-teman juga bisa melihat presensi mahasiswa, mohon maaf, presensi mahasiswa, ada jadwal kuliah, ada jadwal ujian, dan jadwal akademiknya. Ya, untuk semester gasal 2025-2026 diminta oleh
Warik 1 bahwa presensi untuk bisa mengikuti UAS adalah minimal 75%. Nah, teman-teman yang melakukan blended learning maupun offline harus wajib melihat presensinya apakah sudah melewati 75% atau tidak. Kalau tidak melewati 75%, tidak bisa mengikuti UAS sehingga nilainya tidak bisa keluar. Ya, baik. Lalu ada kita harus mengambil di tanggal 1 sampai tanggal 10 tadi disampaikan bahwa akan mengambil KRS. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan itu di Simakat ya. Nanti ambil di menu utama, pilih yang KRS online. Ya, nanti KRS online, dipilih KRS online, nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti akan terlihat berapa total SKS yang yang bisa diambil oleh teman-teman. Ya, kalau semester 1 biasanya sesuai dengan paketannya setiap prodinya masing-masing, itu sekitar 20 SKS. Ya, ini saya coba mengambil eh, contoh yang di teknik sipil, ya kan? Ini dia di teknik sipil semester 1 paketannya adalah 20 SKS, maka yang bisa diambil oleh mahasiswa adalah 20 SKS. Nanti mahasiswa boleh mengklik ini, tambah KRS di sini. Ya, kalau mau menambah mata kuliahnya bisa mengklik tambah KRS di sini. Lalu nanti keluarlah mata kuliah yang ditawarkan di semester ganjil. Untuk semua mahasiswa RPL bisa mengambil mata kuliah yang belum terkonversi kemarin. Jika tidak terkendala di mata kuliah prasyarat, maka teman-teman bisa mengambil mata kuliah yang kemarin belum terkonversi. Nanti diklik, diambil, nanti simpan, ambil, simpan, maksimal adalah 20 SKS. Nah, mata kuliah yang wajib diambil adalah mata kuliah yang belum ada di konversi nilai. Dapat dilihat di hasil konversinya yang masih kosong. Lalu seluruh mata kuliah semester ganjil bisa diambil jika mata kuliah prasyaratnya sesuai. Semester 1 hanya bisa diambil sesuai dengan paket tiap prodinya maksimal 20 SKS. Semester 2 dan selanjutnya bisa mengambil SKS sesuai dengan IP semester yang didapatkan. Jika teman-teman punya IP semester 3,01 ke atas, maka bisa mengambil maksimal 24 SKS. Jika IP-nya teman-teman 2,51 sampai 3 IP-nya semesternya, maka bisa mengambil maksimal 21 SKS. Jika teman-teman IP-nya adalah 2,01 sampai 2,50, maksimal mengambilnya 18 SKS. Jika IP semesternya 1,51 sampai 2,00, maksimal yang bisa diambil adalah 16 SKS. Jika IP semesternya kurang dari 1,51, maka teman-teman bisa mengambil maksimal 12 SKS. Mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik pengambilan jumlah SKS-nya didasarkan pada IP semester terakhir. Nah, kesalahan dalam pengisian kesalahan dalam pengisian KRS atau menginput KRS menjadi tanggung jawab mahasiswa. Maka nanti mahasiswa wajib berkoordinasi dengan prodi dan dosen pembimbing akademik, ya, dosen pembimbing akademiknya yang bisa memperlihatkan agar teman-teman tidak salah mengambil mata kuliah. Bisa. Ya, ini contohnya, ini saya mengambil dari salah satu mahasiswa RPL juga. Yang kiri adalah mata kuliah dari ITNY, yang kanan adalah eh, yang sebelumnya. Nah, silakan masih ada 7 mata kuliah yang kosong di semester 1 ya untuk mahasiswa ini. Nah, nanti teman-teman bisa mengambil mata kuliah yang kosong ini. Ya, atau misalnya teman-teman mau mengulang, Pancasila saya kok C ya, saya ulang deh jadi biar bisa dapat diberi C, maka diperbolehkan, silahkan. Tapi utamakan yang masih kosong terlebih dahulu. Nanti konversi yang dari Kaprodi mohon dilihat lagi mana mata kuliah yang harus diambil. Yang bisa diambil hanya mata kuliah di semester ganjil ya. Mata kuliah di semester ganjil yang bisa dilakukan. eh nah, itu untuk KRS nanti teman-teman bisa melakukan konsultasi lanjutan ke prodi masing-masing ya. Di Kaprodi Teknik Sipil ada Ibu Insinyur Andrea Sumarasi.
Lalu di Kaprodi Perencanaan Wilayah Kota ada Pak Dwi Kunto Nurpuku. Ada Kaprodi Teknik Mesin ada Pak Pak Insinyur Yosua Heru Irawan. Di Kaprodi Teknik Elektro ada Bapak Insinyur Bagus Gilang Pratama. Di Kaprodi Teknik Geologi ada Bapak Insinyur Obrin Trianda. Dan di Kaprodi Pertambangan ada Bapak Bayu Rohman Pangasela Putra. Ya, silakan adik-adik bisa jika ada pertanyaan tentang kurikulum, mata kuliah, praktikum, dan lain-lainnya bisa konsultasi lanjutan ke prodinya masing-masing. Lalu saya juga ingin menyampaikan bagaimana mengaktifasi email. Jadi adik-adik masuk ke dalam ITNY itu akan mendapatkan email student ITNY, ya. Nah, aktivasi eh, email ini wajib diaktifasi karena email ini digunakan untuk nanti masuk ke dalam akun e-learningnya ITNY, ya. Untuk masuk ke dalam akun e-learningnya ITNY, lalu eh, nanti teman-teman dari akun student tersebut itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di ITMY. Ya, jadi aktivasi pertama adalah ketik URL gmail.com terlebih dahulu, ya. Lalu masukkan emailnya. Jadi email itu adalah NIM-nya mahasiswa @students@itny.ac.id. Jadi NIM-nya teman-teman itu berapa @students.itny.ac.id. Ya, lalu kemudian masukkan passwordnya. Tadi sama passwordnya adalah tanggal lahir mahasiswa sesuai dengan pendaftarannya. Kemarin karena ada beberapa ternyata yang berbeda. Kalau misalnya tidak bisa, nanti bisa sampaikan ke grup atau enggak ke nomor RPL. Ya, nanti itu masukkan di tanggal lahir dari tanggal, bulan, dan tahun semuanya angka. Lalu akan muncul tampilan seperti contoh, maka klik diterima, ya, terima. Nanti akan muncul halaman ubah kata sandi, kemudian ketikkan password baru dari teman-teman semua yang ada yang diinginkan. Lalu setelah itu akan muncul lindungi akun Anda, kemudian klik perbaharuin, akan muncul halaman masukkan nomor telepon agar Google dapat membantu teman-teman apabila lupa kata sandi, kemudian klik selanjutnya. Lalu yang ketujuh, memasukkan data nomor handphone akan muncul halaman di bawah seperti contoh ini, ya. Nanti masukkan alamat pribadinya yang Gmail biasa, lalu kemudian akan muncul berhasil dan email bisa digunakan. Email ini wajib diaktifasi karena email ini untuk memasuki e-learning, terutama teman-teman yang melakukan blended learning. Ya, lalu setelah email diaktifasi, maka registrasi e-learning ITNY untuk mahasiswa. Ya, pastikan bahwa teman-teman sudah aktifasi email student dan bisa mengakses email ITNY dengan benar. Lalu yang kedua, buka browser, klik kuliah.itny.ac.id. Ya, akan keluar seperti tampilan di bawah seperti ini, ya kan? Lalu klik login di pojok kanan atas, kita bisa masuk login. Nanti jangan masuk ke dalam username, tetapi pilih yang login with your account menggunakan email ITNY. Ya, jadi jangan masuk dari sini, tapi masuk dari email ITNY di bawah ini. Nah, nanti masukkan login dengan akun email, ya. Lalu klik berikutnya dan masukkan password email ITNY-nya. Setelah itu akan buka emailnya, cek inbox-nya, akan ada eh, email dari admin usernya. Nah, nanti klik link aktivasi akun. Setelah klik aktivasi akun, maka akan didirect ke halaman utama e-learning, maka itu registrasinya sukses dan siap digunakan. Nanti di sini ada mata kuliah yang diambil oleh adik-adik setelah masa KRS-an tiba. Ini adalah link untuk mengunduh dokumen, ada buku pedoman, teman-teman bisa mendownloadnya. Di sini adalah pedoman
perkuliahan semua prodi, lalu ada aktivasi email, lalu ada aktivasi Elinas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Nanti materi akan saya share di grup dan juga YouTube dari kegiatan Zoom hari ini. Selamat sore Ibu, izin Ya, bertanya. silakan. Saya Aisyah Permatasari, RPL 2024. Mm-mm. Oh, ini untuk 144 SKS di semester akhir ini saya kurang 16 SKS. Mm-mm. Tapi untuk yang belum terkonversi di semester ini saya hanya mendapat 14 SKS untuk mata kuliah wajibnya. Nah kan sisa 2 SKS. Mm-mm. Itu kalau misalkan di semester genap nanti sisa SKS-nya di apa diselesaikan, berarti saya tetap membayar uang semesteran dan lain sebagainya. Iya, betul. Kalau Karena misalkan Mm. ini yang diprioritaskan harus mata kuliah wajibnya atau bagaimana, Bu? Karena nanggung ya sisa 2 SKS pun nambah semester. itu saat semester ini adik punya jatah berapa SKS? Sisanya 16. Sisanya 16. Iya, betul. Heeh. Sudah mengambil Nah, berapa SKS? Harusnya berapa SKS? total kan 144 SKS. Heeh. Sisanya 16. Tinggal 16 SKS lagi. Tapi Iya, 16, tapi betul. yang diganjil cuma 14. Iya, itu untuk mata kuliah wajib yang belum diambil. Hmm. Mata kuliah pilihannya udah Nah, diambil semua. aku berarti lebih baik ngambil mata kuliah pilihan saja ya, Bu, ya, daripada Iya. nambah semester yang 2 Jadi SKS. itu kan Oh, saya yakin baiklah. kurang 16 SKS itu pasti nggak semuanya semester ganjil itu, Mbak. Coba dicek lagi mana yang semester ganjil, Iya, mana yang semester betul. genap. Ya kan? Kalau misalnya Betul, semester Bu. ganjilnya cuman misalnya 8 SKS, ya kan? Semester genapnya masih ada 8 lagi, kan kayak gitu. Lagi pula itu kan 16 berarti harusnya ada 6 SKS skripsi toh, Mbak. Betul, Skripsinya udah Ibu. dihitung belum? Betul, sudah. Nah, itu berarti kan kalau misalnya nanti semester ganjilnya semester genap masih mengambil, saran saya berarti TA satunya dulu semester ganjil, TA 2-nya di TA di semester genap. Jadi biar tidak terlalu kecil di semester genapnya gitu. Atau mungkin bisa komunikasi langsung dengan kaprodinya biar tahu mana mata kuliah wajib, mana mata kuliah pilihannya atau dosen pembimbing akademiknya Pak itu ya Pak Zam ya. Betul, Ibu. Mm-mm. Gitu. Jadi biar biar 2 semester ini sisa 2 semester ini tuh lebih itu Mbak, lebih eh, banyak yang bisa didapatkan gitu. Oke, Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Permisi Bu, saya Ya. ini Bu, tadi kan sebelum adakan sosialisasi, Mm-mm. saya sudah melakukan irisan secara kasar, Mm-mm. tapi belum disimpan. Nah itu Mm-mm. aku udah konsultasi sama Kak Prodi sendiri, Mm-mm. Pak Kuku, terkait dengan ada beberapa jadwal mata kuliah yang wajib diambil, tapi untuk jamnya itu berkan. Nah terus aku tanya ke Pak Kuku, Pak Kuku bilang nanti coba dikomunikasi sama Bu Seli pas sosialisasi. Itu Gimana gimana? Mas? Gimana? Tadi udah ngomong sama Pak Kuku. Ya, terkait mata kuliah wajib yang diambil, tetapi jamnya itu bertabrakan. Heeh. Nah, terus kata Pak Kuku, coba nanti ditanya ke Bu Sili pas konsultasi nanti. Pak Gilang, gimana Pak Gilang? Oke, makasih. Jadi emang ini kompleks ya. Jadi gini, Ya, saya akan memberikan gambaran. Pak Kuku Kendala ada nggak teman-teman ya Pak RPL Kukunya Pak itu adalah Gilang? mata kuliah. Nggak tahu sih. Oh, Pokoknya ya. gini aja lah, saya kasih gambaran dua aja. Mungkin saya mewakili dari teman Kaprodi ya. Jadi emang teman-teman RPL ini punya kendala. Kendala itu adalah mata kuliah yang saling berlompatan. Ya, jadi nggak seperti reguler ya, yang memang jadwalnya itu dia
udah jelas tidak mungkin tabrakan. Tapi kalau benar PL, misalnya nih ada yang konversinya penuh di semester 2, terus semester 3 gimana, terus ketika nanti ambil kuliah campur, misalkan 1, 2, 5, semester 1, 3, 5 nyampur semua. Jadi ketika membuat jadwal itu akan kesulitan. Nah, teman-teman RPL itu kan sebenarnya sejatinya blended learning ya. Maka nanti biasanya kami sebagai kaprodi, kalaupun nanti ada jadwal tabrakan, kalau untuk prodi yang memang ada 2 kelas itu lebih enak. Kenapa? Karena nanti bisa milih kelas. Tapi kalau nanti teman-teman yang memang bertabrakan, maka bisa hubungin kaprodinya. Biasanya kami sebagai kaprodi itu nanti tetap bisa dimasukkan sebagai mata kuliah. Jadi bisa diambil ya, meskipun tabrakan bisa diambil. Ya, tapi nanti mungkin ketika mau kuliah koordinasi. Karena kan biasanya teman-teman yang RPL ini kuliahnya blended learning ya. Saya rasa kalaupun tabrakan nggak ada masalah karena semua materi kan ada di Linas. Tapi yang pasti nanti solusi dari kami seperti itu, ya. Kenapa? Tadi memang teman-teman RPL ini kesulitan nantinya adalah penyesuaian jadwal, gitu loh. Karena jadwalnya pasti akan tabrakan. Nah, tapi kalau solusi dari kami seperti itu. Jadi nggak apa nanti diatur aja jadwalnya. Pertama kalau tabrakan nanti bisa dimasukkan melalui BAA secara langsung, ya. Tetap kuliah nanti. Jadi kalau misalnya hari itu ketemu kuliahnya, ya maka nanti bisa ngobrol dengan dosen pengampunya, gitu. Itu jawaban sementara dari kami seperti itu. Mungkin nanti bisa sampaikan ke Pak Kuku juga, Mas Gabriel, bisa dilakukan konversi KRS manual. Nanti setelah KRS-an selesai, nah nanti baru Mas Gabriel dimasukkan mata kuliahnya agar bisa mengambil mata kuliah tersebut gitu. Nanti juga kita komunikasikan ke Pak Kuku juga, biar nanti Pak Kuku bisa eh, punya bayangan bagaimana fasilitasi teman-teman yang bertabrakan nantinya. Kalau yang Pak Gilang, Pak Yosua itu kan kemungkinan sudah paham sebelumnya bagaimana cara menyiasati agar yang tabrakan itu bisa diambil semuanya. Gitu ya. Siap. Mm-mm. Sama sama ini Bu, satu lagi Mm, pertanyaannya. Untuk yang kerja praktek kan salah satu syarat untuk mengikuti praktek kan minimal 190 SKS. mm. Nah itu aku udah di atas 90. Nah terus pas masuk di Siaka tadi mau KRS secara kasar, yang ada malah KKN yang sudah aku ikuti. Yang tidak ada gitu kerja praktek. HP-nya Terus sudah pas aku tanya terkonversi ke mungkin, Mas. presidennya, ya HP-nya sudah terkonversi mungkin, belum. belum. Oh, berarti ya itu Makanya nanti tidak. minta ke Pak Kuku KRS manual aja, nanti biar dimasukkan BA secara manual. Oh siap, Ya, siap. Terima kasih. ya. Berarti sudah bisa ya, sudah bisa kayak yang sudah KRS-an sudah ada yang bisa ya. Berarti kan sudah bisa untuk mencoba untuk meng-KRS-kan. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi yang lainnya? Bisa, Bu Serli bisa Ya, bertanya? silakan Pak. Bu Serli, untuk yang Ya, semua aktivasi dan yang lain-lainnya ini, ah, kapan kami bisa mulai untuk memprosesnya begitu kira-kira bahasanya? sudah bisa kok Pak. Bisa Oh, langsung sudah bisa dicoba. langsung ya? Ha. Siap. Sudah bisa langsung Artinya kalau, dicoba, KRS-an juga sudah bisa langsung. eh Apa namanya, sudah bisa dimulai dari hari ini kok Pak. Nanti oke, sampai maksimal di tanggal 10. oke, baik, siap. Ya, Makasih Mbak Ser. Terus ya, minta tolong juga nanti di-share ya, lagi untuk yang rekodnya sama yang materi ini, biar kami bisa lebih siapa? pelajari lagi, nanti, Mbak. Nanti kami Makasih. share materi sama YouTube-nya. Monggo yang lain ada lagi? Ini selamat sore Bu Seli. Ya, sore Pak. Monggo. Mohon izin bertanya. Yang Mm-mm. pertama, cara melihat dosen pembimbing akademiknya bisa nggak lewat web? Terus yang kedua, eh, kode di mata kuliah, cara membedakan itu mata kuliah wajib sama mata kuliah pilihan gimana nih? Mas Mardika ini elektro ya? Sipil Bu. Oh, sipil. Salah Hmm. saya. Waduh. Bentar. Tadi yang pertama pertanyaannya apa, Mas? Melihat dosen pembimbing akademik
Oh, lewat web kalau bisa. dosen pembimbing akademik itu di awal masuk Simakat. Nah, nanti Mardika silakan untuk klik beranda ini, ya kan? Nah, nanti itu ada nama dosen pembimbing akademiknya. Saya nggak screenshot pas bagian itu karena saya takut ituin kelihatanin eh, fotonya calon mahasiswa. Nanti coba beranda Mas nanti Oh masuk ke iya, beranda. Nah, itu nanti di bawah dosen kan wali ada ini, foto ya. dosen Ada wali. foto bagian kanan, bagian paling bawah itu ada dosen pembimbing akademik. Dosen. Kalau nggak salah punyanya Mas Mardika itu harusnya Bu Insinyur Dr. Ani Citra. Oke. Ya, dosen wali tuh, Bu, tulisannya. Ya, dosen wali betul. Ya. Nah, mungkin ada Sama tambahan Pak Gilang untuk yang dosen wali? Mau ada tambahan? Kalau yang dosen wali sih mungkin nanti untuk sementara ini teman-teman dari Pak mahasiswa tuh bisa menghubungi ini ya, menghubungin Kaprodinya, biar nanti mungkin Kaprodi bisa mengarahkan ke dosen walinya. Kalau terutama untuk elektro di sini sudah saya undang juga Bu Tri sama Bu Dia. Nanti di elektro tuh kalau Bu Tri itu sebagai dosen wali untuk NIM Ganjil, kemudian Bu Dia tuh untuk NIM Genap, dan itu sudah kami buatkan untuk untuk Bugutnya ya. Jadi mungkin saran teman-teman untuk prodi lain tuh bisa langsung ini saja menghubungi kaprodinya. Saya rasa mungkin sudah saling berkomunikasi ya ketika penilaian. Nanti monggo teman-teman bisa mintakan nomor WA-nya untuk dosen walinya. Nanti di situ teman-teman bisa untuk langsung konsultasi terkait dengan mata kuliah apa yang mau diambil. Kayak gitu. Tadi seperti saran Bu Seli ya. Saya rasa teman-teman semua kalau sudah dapat lembaran terkait dengan konversi, itu teman-teman tinggal lihat aja nanti mata kuliah mana yang belum ditempuh kayak gitu. Tapi nanti teman-teman perhatikan ya, jangan sampai nanti terlalu banyak mengambil mata kuliah pilihan. Kenapa? Karena mata kuliah pilihan itu ada kuotanya. Contoh di elektro itu dalam satu siklus mata kuliah, ya mata kuliah pilihan itu hanya diakui sebanyak 8 SKS gitu. Jadi kalau lebih dari itu maka tidak masuk ke hitungan 144. Tentu prodi lain nanti akan menyesuaikan. Maka nanti teman-teman bisa lihat struktur kurikulumnya ya. Jangan sampai nanti terlalu banyak ambil mata kuliah pilihan yang nanti ujungnya nggak masuk hitungan ke SKS-nya gitu loh. Jadi contoh ya di elektro tuh dari 144 SKS itu wajib mengambil pilihan 8 SKS. Kalau misalnya mengambil 10 SKS pilihan, maka yang diakui hanya 8 SKS-nya aja. 2 SKS-nya nanti hanya sebagai mata kuliah tambahan suplemen untuk menaikkan IPK gitu. Jadi teman-teman mohon sekali lagi perhatikan konversinya gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan, bisa diambil ya mata kuliahnya. Kalau misalnya di semester satu tuh, kalau misalnya di semester satu ada yang bolong, maka saya akan ambil. Tapi sekali lagi diobrolkan dengan dosen walinya. Agar apa? Agar nanti nggak salah ambil. Kenapa? Takutnya nanti beberapa kasus ya, ada mahasiswa itu yang ternyata pas mau ujian, ada mata kuliah wajib yang nilainya D. Contoh nih, mata kuliah bahasa Indonesia, Pancasila, kemudian kewarganegaraan, agama itu nilai tidak boleh D atau C minus, harus diulang ya. Atau belum ambil mata kuliah tersebut, maka harus teman-teman perhatikan sekali ya. Kenapa? Karena konsekuensinya nanti tidak bisa lulus ya, sudah mau ujian nggak jadi sidang. Kenapa? Karena ada mata kuliah yang ketinggalan gitu. Jadi tetap berkomunikasi dengan para dosen wali gitu. Kalau belum nggak tahu siapa, nanti obrolkan dengan kaprodinya. Itu Bu Seli. Baik, tadi untuk kode ya Mas Mardika ya. Jadi kalau saya kode, kalau di sipil itu kode depannya adalah TS ya. Berarti teknik sipil 21 itu adalah kurikulum tahun berapanya ya. Terus belakangnya adalah kode setiap semester. 2 itu adalah tahunnya, 1 itu adalah semesternya. Nah, yang terakhirnya itu adalah nomor urut dari semesternya. Gitu. Nah, membedakannya apa? Kalau di sipil itu ada T sama seperti yang TA ini, ada T itu berarti maksudnya adalah praktikum. Lalu ada yang N itu adalah mata kuliah apa? Mata kuliah nasional. Nasional wajib Ah, nasional. mata kuliah nasional itu ada Pancasila, Bahasa Indonesia, Agama,
kewarganegaraan itu nilainya tidak boleh di bawah C. Jadi minimal harus C. Ya, itu. Lalu ada mata kuliah N juga itu ada pengembangan kreativitas, ada eh, apa lagi? Apa lagi Bu? Kewirausahaan. Kewirausahaan sama teknopreneurship sama pengembangan kreativitas ya, dua ya. Kepemimpinan. Kepemimpinan ya, Kepemimpinan tiga. kepemimpinan, technopreneurship sama pengembangan kreativitas itu adalah mata kuliah institusi. Nah, itu juga wajib diambil, harus ada. Jadi yang harus dilihat pertama adalah praktikumnya, itu sudah lengkap semuanya. Terus mata kuliah wajib nasionalnya ada Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, eh, dan Bahasa Indonesia dan agama. Lalu ada mata kuliah institusi yaitu pengembangan kreativitas, teknopreneurship dan kepemimpinan. Nah, itu wajib diambil, harus ada saat nanti lulus. Lalu kalau untuk yang mata kuliah pilihan di sipil itu adalah kodenya P. Ya, mata kuliah pilihan itu kodenya P. Nah, di sipil itu boleh mengambil mata kuliah pilihan itu 20 SKS atau 10 mata kuliah. Ya. Lalu ada M, ya, mata kuliah M itu adalah untuk kegiatan MBKM, gitu. Gitu Mas Mardika. Ya, terima kasih. Berarti saya ulangi lagi Ya, untuk mata kuliah pilihan maksimal dari 144 SKS itu hanya 20 SKS gitu. ya, Terus untuk kode yang mata kuliah pilihan ada tulisannya P, selain yang tulisannya P berarti masuk wajib kecuali ya, T praktikum sama N M, nasional itu tadi nih. ya, tuh. Oke. Ini matur nuwun, Bu. Nih. Baik, Bapak Ibu laginya, ada yang mau ditambahkan? Bu Seli, saya mau Ya, tanya lagi, Bu. gimana Pak? Gini ya, mungkin agak terlalu jauh pertanyaannya. Masalah Ah, tadi yang ada tatap muka ya, kalau nggak ah. salah ada di praktikum. Nah, itu untuk schedule-nya, apakah kami mengikuti yang sudah ditentukan oleh kampus, atau kami bisa mengatur gitu schedule sendiri? Karena begini Bu, kalau kami yang khusus yang bekerja ini tentunya kami tidak bisa artinya apa ya untuk mengajukan cuti harus sesuai dengan roster kami. Nah ini kami harus menyesuaikan gitu loh. Artinya informasi hal yang seperti ini apakah kami bisa langsung berkoordinasi dengan kepala prodi atau bagaimana? Langsung Mekanismenya ke gimana ya, Bu? Pak Bayu aja sih Pak Rudi. Yang pasti itu yang wajib dilakukan secara offline itu adalah mata kuliah lapangan sama pemetaan pertambangan. Ya kan, nanti Bapak mungkin bisa memeriksa lagi konversi yang diberikan oleh Pak Bayu kemarin. Apakah semua praktikumnya sudah terkonversi dari pengalaman pekerjaan atau belum? Dan mata kuliah pemetaan pertambangan sudah terkonversi dari pengalaman pekerjaan atau belum? Gitu. Kalau misalnya belum, nah nanti untuk pelaksanaannya, nah itu nanti bisa langsung sampaikan ke Pak Bayu agar nanti Pak Bayu bisa sampaikan kira-kira waktunya kapan sehingga Pak Rudi bisa eh, merencanakan bagaimana perkuliahannya. Nanti bisa komunikasi dengan Pak Bayu langsung. Baik Bu Seli, terima kasih Bu infonya. Ya, Maaf, Bu Seli, satu ya, lagi. heeh, Misal begini, Bu, di transkrip, di konversi, heeh, itu misal sisanya kan sekitar 45 SKS nih. ya, Ya, lah itu misal nanti kan ada mata kuliah yang nanggung. Misal kalau ditempuh dalam 3 semester itu kita melalui semester genap itu kan cuma 1 kali. heeh, Nah, sementara kebetulan di konversi itu ternyata di semester genapnya itu lebih dari 24 SKS gitu. heeh, Nah, itu bisa nggak kalau misal kita ambil mata kuliah itu selain dari konversi, selain dari
mata kuliah yang ada di konversi, namun sama-sama pilihan. Jadi diganti dari kekurangan konversi itu bisa nggak? Nanti komunikasi sama Bu Asil langsung aja ya Mas Mardika ya. Soalnya itu udah masuk ke Oh, dalam ranah prodi, jadi bisa nggak bisanya kebijakan-kebijakannya itu dari prodi nanti. oh ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Enggak, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau tidak bisa masuk akun, bisa langsung masuk sampaikan di grup, nggih. Karena ini sudah mau maghrib, mungkin bisa kita cukupkan untuk hari ini. Pak Gilang, ada tambahan mungkin? Cukup? Cukup, cukup. Nah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti yang elektro, dosen walinya itu ada Bu Tri dan Bu Diah. Nanti bisa langsung komunikasi. Nanti bisa dengan Pak Gilang, juga dari Prodi. Ada juga dari teknik mesin, itu ada Pak Yosua, tadi sudah hadir di dalam Zoom. Nanti teknik sipil ada Bu Asih. Nanti di teknik di teknik tambang ada Pak Bayu. Dan di teknik eh, geologi ada Pak Obrin dan di PWK ada Pak Kuku. Nanti bisa komunikasi langsung dengan prodinya masing-masing. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya izin Waalaikumsalam untuk warahmatullahi meeting semuanya. Terima kasih. Sama-sama.